Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malsya Cantika Putri dengan NPM 2317051039. Oke, di sini aku bakal ngerjain kuis 2 dari AI. Di sini nih aku disuruh buat contoh studi kasus sistem pakar menggunain metode Fourier chaining. Karena NPM saya tuh akhirannya tuh ganjil, menggunakan dalam bentuk slide presentasi, kemudian dijelaskan proses lengkapnya secara lengkap menggunakan video seperti ini. Oke, mungkin langsung aja aku jelasin. Hari ini aku bakal ngajak kalian kenalan sama salah satu penerapan kecerdasan buatan atau AI yang super duper relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem pakar diagnosa masalah internet menggunakan Fourier chaining. Nah, jadi gini, pernah gak sih kalian tuh kayak ngalamin internet rumah ya, tiba-tiba tuh mati, kayak gak bisa connect, kayak lagi penting-pentingnya gitu, nugas, kelas, kalau nggak nonton anime atau nggak apapun itu, terus sinyal tuh tiba-tiba hilang, terus kayak modemnya tuh diem aja, dan kita tuh kayak bingung harus ngapain, nunggu apa gitu kan. Nah, sistem ini nih kayak diciptain gitu kan buat kita cari tahu penyebabnya gitu. Tujuannya apa sih? Itu supaya kita bisa tahu apa yang salah dan bisa langsung ambil tindakan tanpa harus kayak kita nungguin tukang wifi gitu lah. Nah, ngegunain metode Fourier chaining. Oke, lanjut aja. Dari tadi kan kita udah ngomongin Fourier chaining terus kan. Nah, Fourier chaining itu apa sih? Nah, kalau dari modul, Fourier chaining ini bisa disebut sebagai pendekatan berbasis data. Metode penalaran dalam sistem pakar yang dimulai dari fakta-fakta awal, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan atau solusi dengan menggunakan aturan yang cocok. Oke, mungkin itu yang dari modul, tapi menurut aku ini penjelasan dari aku. Jadi gini, jadi itu metode ini itu tuh kayak kerja dari depan, alias dia tuh kayak nyari fakta-fakta awalnya dulu, terus telusuri sampai kita nemu kesimpulan. Nah, bahasa gampangnya gini deh, kayak kita tuh kita kasih info kayak modem mati atau lampu internetnya nggak nyala, terus sistem itu kayak nyari tahu ini kenapa ya. Nah, dicek tuh semua aturan yang ada, dan dari situ kita ketemu deh hasil dari solusinya. Nah, ini nih disebut metode pendekatan berbasis data gitu yang aku tangkap. Oke, mungkin langsung lanjut kita ke knowledge base-nya. Nah, di balik itu semua kita kan ada yang namanya knowledge base. Di sini tuh kayak dikumpulin fakta-fakta yang terjadi. Kayak fakta yang pertama itu ada modem tidak menyala. Lanjut kita ke fakta yang kedua, lampu internet pada modem mati. Mungkin kita lanjut ke fakta ketiga, perangkat tidak mendapatkan IP. Lanjut ke fakta keempat, kabelan tidak terhubung. Selanjutnya ke fakta kelima, semua kabel sudah dicek dengan benar. Nah, kita dapat nih fakta-faktanya, jadi starting point kita buat jalanin proses dari diagnosa ini sendiri. Lanjut ke aturan if then atau jika maka. Nah, di sini tuh kayak rule base-nya lah. Nih, aturan pertama, jika modem tidak menyala, maka modem rusak atau tidak mendapatkan listrik. Aturan kedua, jika lampu internet mati dan modem menyala, maka tidak ada koneksi internet dari ISP. Lanjut ke rule yang ketiga, jika perangkat tidak mendapatkan IP dan modem menyala, maka DHCP tidak aktif. Lanjut,
Jika kabelan tidak terhubung, maka cek koneksi dari kabelan. Lanjut, jika semua kabel sudah dicek dengan benar dan tetap tidak terhubung, maka hubungi ISP. Lanjut, jika DHCP tidak aktif, maka aktifkan DHCP melalui setting modem. Jadi sistem ini nih kayak kerjain tuh kayak jika A maka B gitu, kayak logika. Dan ini nih kayak bikin sistemnya itu mikir secara logis kayak manusia, biar kayak ini nih gimana sih, dan kita dapetin solusinya gitu. Mungkin lanjut ke prosesnya. Nah, setelah kita udah dapet fakta dan kita udah dapet aturan, aturan if-then ya, kita proses. Nah, aturan pertama, faktanya modem tidak menyala, jadi modem itu rusak atau tidak mendapatkan listrik. Fakta yang kedua, modem menyala dan lampu internet mati, tidak ada koneksi dari ISP. Fakta yang ketiga, modem menyala dan perangkat tidak mendapatkan IP, maka DHCP tidak aktif. Fakta yang keempat, kabelan tidak terhubung, maka cek koneksi internet kabelan. Fakta yang kelima, semua kabel sudah dicek benar dan tetap tidak terhubung, jadi kita hubungi ISP. Terus fakta yang keenam, DHCP tidak aktif, maka aktifkan DHCP melalui setting mode. Nah, sekarang sistem ini mulai kayak bereaksi. Kan dia udah masukin fakta, sistem itu langsung nyocokin kan. Sistem itu kayak mikir, ini cocok aturan sama yang dibilang kayak DHCP gak aktif kan. Lalu kita ambil langkah berikutnya sesuai aturan lanjutnya. Nah, ini sistem ini nih kayak kita nganuin fakta awal ya, berdasarkan fakta awal yang tadi. Ini faktanya, ini aturannya, terus kita proses di sini. Nah, setelah kita proses, kesimpulan dari dari diagnosa masalah koneksi internet menggunakan forward chaining, itu sistem hacker ini berhasil melakukan proses forward chaining secara efektif untuk mendiagnosis gangguan koneksi internet berdasarkan fakta-fakta yang sudah diberikan. Jadi dari hasil studi kasus, sistem ini mendeteksi ternyata DHCP-nya tidak aktif berdasarkan fakta yang diberikan. Yang kedua, solusi yang disarankan sistem adalah mengaktifkan DHCP melalui peraturan modem. Terus misalnya jika tetap terjadi semua langkah yang udah kita ikutin sesuai yang udah disaranin sistem, kita sebagai pengguna ya udah disarankan untuk menghubungi penyedia layanan internet atau ISP gitu. Jadi kita nggak perlu panik karena langkah-langkahnya udah jelas dan udah sistematis berdasarkan aturan if-then atau aturan kayak logika gitu kan. Nah, itu dia penjelasan aku tentang sistem pakar untuk diagnosa masalah koneksi internet rumah dengan metode forward chaining. Semoga kita kayak lebih ngerti dan bisa kayak bayangin gimana AI bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Mungkin itu doang yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.